Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lalu Muhammad Gufran, CGP Angkatan 11 tahun 2024 Kabupaten Lombok Timur. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan video observasi supervisi akademik. Ada rekan saya sejawat yang pada kali ini rekan saya adalah Ibu Rosida Karlina yang mengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia yang akan mengajar di kelas 10. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Boros. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Bu Rosida? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah, insyaallah sehat. Bu Rosida besok pagi akan melakukan proses pembelajaran di kelas 10 ya? Ya, di kelas 10. Materinya apa, Bu Rosida? Materinya tentang teks anekdot. Teks anekdot. Jadi teks anekdot yang akan diajarkan di kelas 10. Nah, dari materi ini Bu Rosida tentu punya tujuan. Tujuan pembelajarannya seperti apa, Bu Rosida? Nah, ada dua tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh siswa. Nah, tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik itu akan peserta didik akan memahami dan menyimak teks video tentang teks anekdot agar dapat mengevaluasi gagasan dan pesan yang disampaikan, pesan yang disampaikan dalam teks video anekdot tersebut. Nah, kemudian yang kedua, peserta didik itu menulis hasil analisis teks anekdot dibagi untuk berbagai tujuan. Nah, tujuan secara logis dan kreatif. Baik, siswa menyimak video, kemudian menganalisa. Baru siswa ini akan melihat kira-kira apa yang disampaikan oleh video tersebut. Gagasan-gagasan apa yang peserta didik bisa serap dari video tersebut. Nah, dari tujuan itu tentu akan ada capaian pembelajaran, kemudian akan ada yang ingin dikembangkan. Dari tujuan itu apa kira-kira yang ingin dikembangkan oleh Bu Rosida nanti? Nah, capaian pembelajarannya, bagaimana keaktifan semua siswa dalam proses pembelajaran, dalam saat dia menyimak teks video tersebut. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana sampai mana kemampuan siswa dalam memahami materi tersebut. Baik, yang digunakan adalah kemampuan di sini ya, memahami, menganalisa tentang video yang Bu Rosida akan tampilkan. Nah, agar dapat memahami, menganalisa, tentu akan ada trik-trik Bu Rosida. Nah, trik itu atau strategi yang dipersiapkan seperti apa Bu Ros untuk besok? Nah, menyusun materi dengan tampilan-tampilan yang menarik. Kemudian yang kedua, model pembelajarannya harus interaktif. Tampilan menarik, kemudian harus interaktif. Inilah yang menyebabkan siswa nanti tentu akan aktif, tidak ingin dikembangkan. Kemudian tujuannya adalah untuk menganalisa video. Luar biasa Bu Rosida, tentu kita berharap proses pembelajaran besok akan berjalan dengan lancar. Saya besok akan melihat pada saat proses pembelajaran yang Bu Rosida di kelas. Selamat Bu Rosida, semoga besok kegiatan pembelajaran berjalan dengan lancar. Terima kasih.
yaitu penampil selanjutnya. Langsung tepuk tangan saja untuk Oke, dan tepuk tangan juga buat Indonesia yang sudah mengumpulkan sementara emas terbanyak. Dan saya senang sekali Indonesia bisa mengumpulkan emas di SEA Games. Karena apa? Hanya dari SEA Games kita bisa punya banyak emas. Di Freeport Irian kita sudah tidak kebagian emas. Mereka mengeksplorasi kekayaan alam gaib, pocong, kuntilanak, main film semuanya, ya kan? Yang paling banyak mengumpulkan yang pertama kemarin dayung, dayung Indonesia. Nah, sekarang kan hukum di Indonesia ini sangat tidak baik-baik saja. Nah, dia malahan tumpul ke bawah, tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Nah, tapi masih ingat materi kita yang minggu lalu? Minggu lalu kan kita
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rosida gimana? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah tadi proses pembelajaran sudah berjalan dengan baik. Tentu kita bersyukur semua siswa dapat mengikuti pembelajaran yang Ibu sampaikan. Nah, saya ingin bertanya. Jadi kemarin saya bertanya pada saat pra observasi. Kemudian kemarin observasi pada saat Ibu Rosida melakukan proses pembelajaran. Nah, setelah itu tentu saya ingin bertanya kepada Ibu Rosida sebagai refleksi kita sebagai seorang guru pada saat proses pembelajaran. Nah, menurut Ibu Rosida, apa yang sudah berjalan dengan baik? Alhamdulillah diskusinya sudah berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah, saya lihat juga diskusinya bagus untuk anak-anak kita. Mereka bisa saling memberi masukan, kemudian bisa berdiskusi tentang materi anekdot yang kemarin ya. Nah, kemudian selanjutnya apa yang masih perlu Ibu Rosida perbaiki atau ditingkatkan? Nah, yang perlu ditingkatkan itu semua siswa agar bisa lebih aktif dalam berdiskusinya untuk agar diskusinya berjalan dengan lancar, lebih lancar lagi. Lancar lagi. Nah, jadi semua siswa agar aktif ya, tidak hanya satu atau dua orang, tapi walaupun kita lihat sudah bagus sebenarnya diskusinya. Selanjutnya, nah dari tadi serta didik diharapkan semua bisa aktif. Apa yang Ibu Rosida akan lakukan untuk memperbaiki itu? Kita harus meningkatkan model pembelajarannya yang interaktif. Nah, interaktif. Jadi Rosida akan membuat lagi PPT yang lebih menarik mungkin ya. Nah, sebagai seorang guru tadi sudah sampaikan refleksinya. Jadi bagaimana kalau menurut Bu Rosida sendiri hasil refleksi pada diri Bu Rosida kemarin pada saat proses pembelajaran? Nah, untuk hasil refleksinya diskusi siswa berjalan dengan lancar dan siswa lebih aktif dalam saat dia berdiskusi. Nah, kemudian yang kedua, memotivasi belajar agar semua murid lebih semangat lagi. Untuk memotivasinya kita biar dia lebih semangat untuk berjalan untuk depannya. Kemudian menyusun model pembelajaran yang lebih kreatif. Jadi diharapkan semua siswa itu kreatif juga Bu ya. Ya. Nah, harapan Bu Guru Bu Rosida ke depan seperti apa dalam mengajar anak-anak kita? Nah, untuk harapan saya bagaimana siswa itu menjadi lebih giat belajar dan memahami pokok-pokok materi yang lebih baik lagi. Baik. Jadi semua kita tertuju pada murid ya, agar murid itu bisa semaksimal mungkin menyerap pembelajaran kita. Selanjutnya, tadi sudah direfleksi. Bu Guru tentu punya catatan. Di catatan seperti apa yang Bu Guru refleksikan pada saat proses pembelajaran itu? Nah, perasaan saya hari ini senang sekali karena siswa aktif dalam belajar. Saya merasa lebih puas, tapi nanti akan diulangi lagi biar lebih memuaskan. Kemudian masih perlu peningkatan untuk refleksi materinya. Refleksi materi ya untuk anak-anak kita. Jadi dari setiap kita belajar, udah percakapan atau catatan yang bisa kita ambil urus itu seperti apa? Untuk bagaimana dia memahami teks anekdot, kemudian bagaimana pemahaman yang lebih mendalam pada materi tersebut. Oke, mereka bisa memahami murid-murid kita, kemudian mengevaluasi. Tentu dari hasil semua refleksi, semua observasi yang kita lakukan pada proses pembelajaran, kita punya rencana ke depan. Nah, rencana tindak lanjut dari Bu Rosida seperti apa kira-kira? Nah, untuk rencana tindak lanjutnya saya akan menyusun materi dengan tampilan yang lebih menarik lagi biar mereka lebih semangat. Kemudian yang kedua, membangun komunikasi yang lebih baik dengan murid dalam saat dia berdiskusi. Kemudian yang ketiga, menyampaikan materi dengan lebih baik lagi agar mereka mungkin lebih paham tentang materi yang disampaikan pada saat ini. Luar biasa, berarti membangun komunikasi yang baik, kemudian menampilkan model-model yang menarik. Siswa kita bisa komunikasi dengan baik antara guru dan murid. Luar biasa apa yang ingin dilakukan Bu Rosida selaku guru mata pelajaran bahasa Indonesia, sehingga murid itu menjadi semuanya termotivasi. Kemudian minat belajarnya lebih baik. Hasil mereka menganalisa juga sangat baik. Itu yang sama-sama kita harapkan. Terima kasih Bu Guru Rosida telah menemani saya
pada saat observasi, mulai dari pasca, kemudian observasi dan hari ini pasca ya, kemarin pra, observasi dan pasca. Selamat Bu Rosida, semoga apa yang diharapkan bisa tercapai dan kita semakin mementingkan murid dalam proses pembelajaran.